Ayah, aku terima perjodohan. Yuan Bi, Tak menunggumu lagi. 7 tahun lalu, hari aku ke Wina untuk lomba biola dunia. Halo, Kamu kecelakaan. Kamu lumpuh. Kata dokter, kamu tak bisa jalan lagi. Imi. Herve! Aku sampah. Jangan kasihani aku. Tidak, kau tak bisa usir aku. Pada. Demi menjagamu, karirku lepas, mimpiku buang. Bahkan, hianati keluarga. Ayah, Asal kau tinggalkan orang itu, semua milikmu dulu. Aku kembalikan semuanya. Tapi jika kau tak bertobat, demi dia kau tinggalkan karir. Jangan kembali ke keluarga Chen. ayah, aku tak bisa pergi sekarang. Sekarang dia tak bisa tanpa aku. Aku takkan lepas impianku. Takkan tinggalkan dia. Jika aku putuskan, dia pasti mati. Mungkin doa hujanku berlutut tanpa henti. Semoga Tuhan dengarkan. Aku rindu bulan lagi. Semua baik. Aku akan segera pergi. Hanya bisa memandang jauh Bersumpah, bagai bulan. jika aku khianat padamu, biar petir menyambarku. Dikhianati semua. Kau tahu cinta. Pertemuan singkat. Lalu kau bangkit secara ajaib. Sepanjang hidup. Tapi tak kusangka, kembali normal. Hal pertama yang kau lakukan, Bobo, aku tak mau menikahinya. Seenakmu, nikah atau tidak? Ming Yue setia merawatmu 7 tahun, terus kenapa? Bagiku, dia hanyalah sekadar tahap peralihan dalam hidup. Brengsek! Ingat sakit Drama wave. saat merawatmu. Kotoranmu saja kami jijik. Dia seorang gadis. Merawatmu tiap hari tanpa keluh. Ibu, sadarlah. Gara-gara kecelakaanku. Hingga aku di kursi roda, mana pantas dia bersamaku. Tumbuhkan cinta pelan-pelan. Banyak yang mau padaku. Kau tidak punya hati nurani. Anak durhaka. Ibu, jangan emosi. Aku tidak mau tinggalkan Sen Mingyue. Bagiku, dia hanyalah jalan keluar terakhir. Sudah lama tidak mesra. Rasanya seperti tangan kirimu menyentuh tangan kananmu sendiri. Tak ada perasaan, tak ada api hati benar-benar beku. katanya kesehatanku. Katanya kau peduli aku. Sayang aku. Aku sampai percaya. Salahnya dia terlalu sayang. Setiap hari dia terlalu peduli, cintanya mengganggu. Lebih baik mati daripada hidup bersamanya. Kamu tersebar. Kau akan dicap pengkhianat. Kau bikin aku dan ayahmu marah. Aku malu. Tante, Bu biar pergi. Ming Yue, kau dengar. Bukan aku meninggalkanmu begini. Kasih aku waktu 1 bulan. Kalau dalam sebulan tak kutemukan yang lebih baik darimu, aku menikahimu. Yuan Bi, kau anggap aku apa? Alat yang bisa dipakai dan dibuang. Dengar ya. Jangan ribut. Pasti kamu setuju, kan? Buang saja kursi roda ini. Sekarang tidak dipakai lagi, lihat saja sudah risih. Yuan Bi, kamu lupa. Kursi roda ini kucari dan pesan untukmu. Aku cari ke semua pusat rehabilitasi dan ahli alat bantu. Cuma nyesuai. 6 kaliku sesuai. Terus kenapa? Tidak dipakai ya, tidak dipakai.
Ada apa? Kamu di situ. Kini tak perlu kursi roda. Kau tak perlu. Aku lihat dulu. Tanda tangani perjanjian cadangan ini. Selama sebulan, kau tak boleh pacaran dengan pria lain. Kenapa? Saat ulang tahunku dulu, kan kamu janji penuhi satu permintaanku. Ini permintaanku. Aku tahu kamu paling menepati jak kamu tidak akan ingkarkan. Aku suka kamu karena apa ya? Kamu gila. Kamu sengaja menghina Mingyue. Ngobo, kau tak paham. Mingyu mencintaku. Jangankan menunggu sebulan. Sekalipun 10 tahun. Dia juga bersedia. Ku terima atau tidak? Dia benar-benar ikhlas. Jadi cadanganku. Yuan Yi, aku akan pergi. Kau tak tahan 1 hari saja. Tahu, aku sudah menahanmu 7 tahun. Aku mau bersenang-senang, urus saja dirimu. Pak Yuan, ibu ini siapa? Oh, begitu ya, pembantunya, ya. Bersihkan kamar, kami akan temani Pak Yuan. Ajar mereka cara melayaniku. Kau paling ahli soal ini. Jangan ada yang kau sembunyikan, ya? Kamu gila, ya. Jangan marah. Pak Yuan nakutin aku. Berani sentuh dia. Pak Yuan, cubitannya sakit. Sudah Pak Yuan, yang penting happy hari ini. Rumahmu wow banget mawahnya. Pak Yuan, muda tapi sukses. Ganteng dan berkelas. Pak Yuan kan janji beliin tas LF. Bodoh tak paham. Pergi semua. Si mata duitan, semua kalah. Menatap lautan awan. Sedikit sakit, tahanlah. Aku oleskan obat ya. Mungkin perih. Tahan ya. Lihat langit. Oh, Hidup masih lancar. Mingyue, kau putri keluarga Chen yang terkaya, pemenang emas lomba biola nasional. Demi merawat Yuan Yi, nekat memutus keluarga, bahkan lewatkan studi dan lomba di luar negeri. Hasi, kau diperlakukan begini. Sudah lewat. Siken, justru kamulah juara Olimpiade Matematika Fisika sejak SMA. Kok bisa dianggap sampah manusia yang bodoh dan tak berakal? Tipuan perebutan warisan. Pura-pura bodoh, biar mereka tak curiga. Tapi, timku mengendalikan 2/3 kursi dewan. Sidang pemegang saham tinggal sebulan.
Saat itu, ku kendalikan semuanya. Min Yue, aku jamin kau bahagia. 1 bulan. Lagi 1 bulan. Siken, hubunganku dan Yuan Yi, kau sudah tahu. Jangan bujuk. Setelah nikah, kamu boleh cari siapa saja. Aku takkan menahanmu. Aku takkan cari penggantimu. Aku susah dapat persetujuanmu. Kalau tak percaya, besok kita daftar nikah. Baik, aku percaya. Tapi, Nona Chen, kami ucapkan terima kasih karena mau tampil. Min Yue. Bin Yue, kenapa kau di sini? Kau sengaja mencariku karena tahu aku akan datang, kan? Aku tahu pikiran kecilmu. Acara seperti ini bukan untuk orang sepertimu. Apa? Aku peringatkan. Jangan ganggu aku lagi. Perjanjian sudah ditandatangani. Masih ada kesempatan. Sabar saja sebulan, nanti membaik. Kalau tidak, aku hanya akan semakin muak. Cepat pergi, pura-pura tidak kenal aku. Hari ini sudah ada janji penting. saya bicara sama siapa? Sayang, siapa ini? Oh, dia. Dia dulu pengasuhku. Pengasuh. Kamu pegang apa? Kamu bisa main biola. Kok baru sekarang kau bilang? Kau tidak pernah peduli dengan ucapanku. Latar belakangmu, Chen Mingyue, aku tahu. Mana mungkin kau bisa belajar biola? Kau tahu Xiao mau pemain biola di orkestra Hua. Lalu sok bisa biola biar kami perhatikan. Jangan berhayal. Aku cuma pentas. Tampil. Gitar ini terlihat sudah cukup lama. Posisi jembatan agak miring, fingerboard kurang bersih. Biar saya bantu menyetel. Tak perlu, terima kasih. Kalau begini, posisi jari sedikit tinggi akan membuat nada fals. Biar saya bantu. Sudah, tidak usah. Rio Ming, Xiao mau pemain biola utama. Bantuan dia itu kehormatan. Jangan kekanak-kanakan. Aduh, maafkan saya. Aku tak sengaja. Kenapa kau rusak biolaku? Aduh, sudah cukup. Sudahlah, cukup. Maaf. Aku tidak sengaja. Kukira kau akan menangkap. Salahku. Aku ceroboh. Ini cuma kita rusak, kan? Rusak. Ya sudah, saya ganti perlu segitunya juga sih. Gitar ini peninggalan ibuku. Busul. Warisan berharga turun-temurun keluarga kami. Badan. Pilih kayu. Sampai halus. Perlahan-lahan. Selama 10 tahun. Saat sakratul maut pun masih terus mengenang. Diserahkannya padaku. Lalu berpulang. Kenapa kau rusakkan kecapi saya? Kenapa? Sudahlah, Chen Mingyue. Jangan ukur orang lain. Simo itu baik dan tulus. Kau yang tak pegang kecapi, kok malah salahkan orang? Xiao Mo, tak seperti kalian, para wanita itu. Kalian yang biasa saja mendekatiku. Hanya demi identitas dan kedudukanku. Soal Xiao Mo, dia putri keluarga Shi. Dia bersamaku. Bahkan tidak meminta sepeser pun mas. Gadis tulus seperti ini. Mana mungkin lakukan hal itu? Jadi, ini cinta sejatimu.
Dia beda kamu. Hanya mengincar uang dan statusku. Cintanya padaku tulus murni. Saat kau susah, aku mendampingi. Saat sembuh, aku masih di sini. Nyatanya, malah kau katakan, cari statusmu. Dan dia muncul saat kau mulai sukses. Saat kau sedang di atas. Lalu kau kira, dia tulus tanpa pamrih. Cinta yang paling murni bagimu, ya. Pak, kau dari bawah. Tindakanmu cuma level pembantu. Pembantu? Pantas apa bilang cinta? Baik, semoga Tuan Yuan dan Nona Shi cinta abadi. Xiaomo, kakiku sakit lagi. Obat di ruang tamu, ambil sendiri. Boleh tolong ambilkan, ya? Coba tahan dulu ya. Besok pagi aku fitting gaun pengantin. Tidur awal. Matikan lampu. Sudah. Kram lagi, nih. Aku pijatkan ya. Diam saja ya. Nggak sakit. Aku di sini. Jangan takut. Kenapa sejak setuju menikah dengannya, dia setengah-setengah? Cari orangnya. Namanya Simo. Jangan-jangan aku overthinking. Simo pasti lelah persiapan pernikahan. Pasti kebanyakan mikir. Tuan Yuan Wei, apakah Anda setuju? Untung putus dari Sen Mingyue. Tak mungkin ketemu Xiaomo yang cantik. Gadis bangsawan Drama Wave. Hidupku hampir sempurna. Hormati, lindungi. Aku setuju. Silakan cium pengantin wanita. Cium 1, cium 6 cium. Pak Yuan sudah ketemu. Santai. Aku takkan cinta Yuani. Aku hanya hamil lalu ditinggal. Dia kebetulan cocok. Nikah dulu, urusannya nanti. Anakku tak mungkin tanpa nama dan status. Pengantin wanita hamil anak orang lain mempelai pria ditanduk. Ini dijelaskan bagaimana? Tidak, aku cuma bercanda. Percayalah padaku. Bertanda. Laporan kehamilan ini. Ini juga bercanda. Aku sempat keliru, tapi sekarang aku sungguh mencintainya. Simo, kau anggap aku bodoh? Pernikahan ini tidak jadi. Yuan Bi. Wogo. Apa? Rapat pemegang saham. Tunggu saya. Kirimkan tim kita ke sana. Mingyue. Mingyue, kau datang. Masih tak bisa lupakanku. Siapa kau? Aku calon suami Mingyue. Calon suami. Waur, Chen Mingyue tidak mungkin menikah. Apalagi denganmu. Jangan bercanda. Katanya Yuan Shao punya pembantu setia 7 tahun. Jangan-jangan dia. Mingyue, bilang dia. Kamu cinta dia atau aku? Sejak kita bersama, kamu milikku. Berani bilang tidak cinta aku. Masa cadangan hampir usai. Tinggal 1 menit. Kamu malu bilang. Paham.
Bukannya kamu tunangan Ming Yue. Berani tidak berlutut melamarnya. Lihat dia terima atau tidak. Kuidamkan. Panas. Mau jadi istriku. Lain kali ku dengar ceritamu. Ming Yue, dulu ku janjikan. Berapa lama pun aku akan menunggu. Seumur hidupku ku jaga kamu. Mau menikah denganku. Siapa beraninya? Nekat melamar. Mengusik Tuan Yuan. Bakal kena batunya. Dasar tolol. Mustahil dia mau. 7 tahun bersama masa dia tega tinggalkan aku. 10. Dia cuma pakai kamu untuk sakitkan aku. Terangnya, kamu cuma alat belaka. Kalau tahu diri, pergi sana. Jangan memalukan diri hamba. Dia takkan terima kamu. Terima. Jangan jadi badut memalukan di sini. Kalau mau cari pria, sudah lama dia cari. Mana mungkin dia merawatku 7 tahun kalau bukan cinta? Kau paham? Semua tahu pembantu keluarga Yuan itu hina. Bertahun-tahun berkorban, mana mungkin tiba-tiba berubah. Pembantu ini kenapa masih diam? Tuan Yuan sudah menghargainya takut dibuang kalau terus memancing emosi. Sudahlah, jangan tidak tahu diri. Ming Yu, Jangan cerewet. Kau bicara ribuan kata pun. Dia hanya mencintaiku. Tidak akan pernah menikahiku. Aku mau. Apa? Tidak salah dengar, dia sungguh mau menikahinya. Ini penghinaan buat Yuan Xiao. Menu. Maksudmu apa sih? Apa kau sadar sedang berbuat apa? Batas waktu 1 bulan sudah tiba. Aku sudah menepati sekarang. Aku punya hak untuk bahagia. Tidak boleh. Aku larang. Ming Yue, kekasihmu. Memang aku kan? Kau masih cinta padaku kan? Suanya, kau menghina aku. Sina, berani kau sangka. Aku masih cinta. Kau selama ini hanya cadanganku. Sudah puas. Kau tega memukulku. Mustahil. Kau cuma lagi marah. Aku tahu. Menu, kau kan ingin jadi istriku. Aku mau menikahimu. Ayo daftar nikah sekarang juga boleh kan? Oh iya. Kalian ngapain? Yuan Yi, rapat saham segera. Urus kemarahannya nanti. Kamu harus ikut aku sekarang juga. Fata, kamu di sini. Kenapa kamu di luar? Katanya kamu cacat mental, berani keluar sendiri, mau celaka, mempermalukan keluarga. Bukankah kakak Nonashi tidak beres otaknya jadi bodoh? Kalau begitu, dia malah mau menikahi orang yang tidak waras. Gila, ya? Dia kakakmu. Masih goblok? Kenapa tidak diam di rumah? Urusanku dengan Ming Yue, ngapain kamu ikut campur? Aku tidak tahu, sayang. Aku gagal menjaganya. Dia kabur. Yang terpenting sekarang, ikut aku. Shimo, gilakah kamu? Kita sudah berakhir. Sudah paham. Tahu. Diam. Pertue. Tahu. Kau jatuh cinta pada cewek miskin ini? Rei Ming Yue, kau terima lamarannya cuma untuk sakiti aku, ya? Ini bukan soal dia. Taulah, bikin aku putus asa. Sudah nyerah, ya? Kau jelas masih cinta aku. Aku tahu kau. Kau cuma lagi ngambek, kan? Kau pakai dia buat sakiti aku. Mau cari perhatianku. Ming Yue, meski kau sakiti aku, tega mempermainkan hidupmu. Kau gila ya? Kau serius nikah sama cacat mental? Sudahlah, pulang denganku, ya.
Wah, kakak sudah jatuh cinta sampai bisa melindungi. Aku dengar dari pembantu, kakak mau menikah. Aku penasaran, siapa yang mau menikahi orang cacat mental? Ternyata kamu, perempuan kelas bawah, nempel terus ke pria. Cacat mental pun jadi sasaran. Kecanduan nempel pada pria. Murah banget sih. Kamu! Rapat pemegang saham hampir selesai. Masih sedang memilih. Jangan bikin curiga. Cuma satu kata, kamu udah kayak gini. Chen Mingyue, salut banget. Sampai segitunya kamu cinta sama orang kayak gini. Berterima kasihlah. Kalau bukan karena ulahku, dia tidak akan pernah bisa bicara jelas. Mingyue manis. Dengarkan ya. Ayo pulang. Aku bisa berpura-pura ini tak pernah terjadi. Jangan bandel lagi. Dengan orang bodoh ini, seluruh hidupmu akan hancur. 7 tahun bersamamu tak merusakku. Apalagi dengannya. Kamu. Maksudmu apa? Chen Mingyue, kembalilah selagi ku masih mau maafkan. Kembali dengan batu. Kau masih bisa duduk sebagai nyonya pertama. Sekarang, si Chen lah tunangan sahku. Tunangan itu. Otaknya rusak sejak lama. Dia sudah lama tak berguna. Hak warisnya hanya formalitas. Jangan harap bisa menikahi orang kaya. Memilih si gila daripada Tuan Yuan? Kelihatannya dia juga tidak waras. Mingyue, apa yang kau cari darinya? Apa yang bisa dia beri? Setidaknya, dia takkan mengecewakanku. Dijadikan cadangan, dasar lelucon. Dia mungkin tak menertawakanmu. Tapi orang lain sangat ingin ngedampingin orang cacat kayak gini, bersihin tai terus. Jorok. Gak bisa apa-apa. Hidupnya percuma. Mending, mati aja biar beres. Tutup mulutmu. Diam kau. Jangan sentuh. Kotor sekali. Tenang, ada sebabnya. Tak apa. Kau masih muda. Pasti sembuh. Berani membentakku. Opa. Kau dulu lumpuh di kasur. Pesinggung. Dia yang dulu setia menjagamu, kini menolakmu. Yuan Bi, kau lebih hina dari orang cacat mental. Aku baru ingat. Bahkan cacat mental masih dicintai. Chen Mingyue, kesempatan terakhir, kembali sekarang, aku masih mau menikahimu. Jika tidak, kalau nanti kembali, kau harus menderita lagi. Jadilah pelayanku. Yuan Vi, dulu aku buta. 7 tahun. Ini kuberikan untuk selamanya. Kita jadi orang asing tak berhubungan. Kok bisa bilang begitu? Salah. Ini salah Shimo, kau jahat. Kau yang balik menggoda dan nyusahin. Aku pasti balik ke Mingyue. Kamu hamil, lalu langsung minta aku jadi ayah pengganti bayimu. Licik sekali. Mingyue, semua salah dia. Kaulah cinta sejatiku selamanya. Mingyue. Yuan Yi, muka tebal ya? Berani-beraninya menuduh aku licik. Kau kira dirimu bersih-bersih saja? Aku ngomong dikit kau langsung percaya. Pasti ngincar harta kami. Mau jadi orang penting ya? Apalagi, aku salah apa? Intinya, kau cuma katak dalam tempurung dan selamanya kodok busuk berlumpuh. Sehebat apapun, kau tetap menjijikan. Dan kamu? Kenapa dulu kau memilih pria pengejar duit? Pria 3 kaki itu mustahil ditemukan. Kalau pria 3 kaki, mustahil. Kodok 2 kaki justru mudah didapat. Kenapa buta? Kau jangan adu domba di sini. Dulu kau datang sendiri kepadaku, sekarang malah balik menuduhku. Enyah kau dari sini. Kau benar-benar yakin aku menghubungimu dulu karena menganggapmu orang yang cukup baik hanya karena latar belakang keluargamu.
bisa ku manfaatkan untuk gengsi. Sungguh kira bisa mengatur aku seenaknya, iya. Seichen, gagal nikah Yuan Yi pun, tua-tua di perusahaan tak bisa ancam aku. Dasar bodoh, ingin bertindak semena-mena di atasku. Mustahil. Keluarga Shi pasti milikku. Kakak iparku, jangan harap dia bisa mewarisi keluarga Shi. Kalian cuma bisa hidup susah selamanya. Aku dan Shi maulah penerus keluarga Shi. Jika aku mau, aku kasih makan. Jika tidak, kalian akan sengsara. Jadi anjing selamanya, merangkak di kakiku, mengandalkan aku. Tahu? Tentu saja. Aku tak tahu apa yang mereka katakan sampai kau mau menikahi orang bodoh. Tapi aku ingatkan, masih bisa berubah. Saat dia mempermalukan diri, dan kau jadi bahan gunjingan. Menangis bersimul. Perlawan. Tidak. Wah, kakak bodohku bisa hitung sekarang. Latihannya berhasil ya. Nanti kasih dokter angpau besar. Sekarang aku punya kakak ipar. Papapu sudah sadar. Keluarga Shi dapat 2 rezeki. Seichen! Sudah. Jangan sok misterius. Kau sembuh pun. Kemampuanmu apalagi setelah sekian lama. Pengaruhmu lenyap. Mau lawan pakai apa? Tunanganmu yang justru suka membayar pria sampai rugi. Atau arwah ibumu yang merayap ke dewan direksi. Demi balas dendam. Lawan aku. Tak layak. 1. Siapa? Sini sedang sibuk. Apa? Ibu dan aku dicoret dari dewan. Kau yang celakai Shichen. Memang bukan? Kau tak pernah gila. Kau bohongi kami. Bertahun-tahun. Bagus. Kau bisa tahan dipermainkan seperti anjing. Masih bisa pura-pura gila. Perang boleh curang, kau sudah tahu. Benar kan? Keluar sekarang juga. Saham tersisa milikmu dan ibumu sedang diambil alih. Susimu akan jadi milik Ming Yue. Kalau kau masih menunda, yang tersisa itu. Nanti jangan bilang aku tak memandang bulu. Chen Ming Yue, selama ini kau tahu si Chen menipu kita. Dan kau, Yuan Yi, kau mengatur jebakan bersama mereka untuk menjebakku. Tak heran. Pantas tak ada yang mau melayani orang bodoh. Jangan teriak. Anggap hibah. Rela menjilat orang kaya demi kursi direktur. Ini pertama kalinya. Si Chen, jangan anggap kau menang. Kita lihat nanti. Meng Yue, aku tak percaya katanya. Aku tahu. Kau bukan orang matre. Sudahlah, jangan marah-marah. Kau pacaran sama dia. Cuma buat sakitin aku, kau lihat aku nikah dengan orang lain. Kau kesal. Sekarang saja kau masih berpikir begitu. Kau benar-benar sok. Meng Yue, aku batalkan nikah dengan Shimo. Sekarang juga tidak ada orang. Berhentilah berpura-pura. Ayo kita hidup baik-baik. Kau pasti masih mencintaiku. Kalau tidak, kenapa kau tunggu aku? Aku mulai kesal. Kita sudah ada perjanjian. Tak boleh kau cari pria lain. Yuan Wi, ini aku. Karena ini hari terakhir kontrak kita. Saya sudah katakan, tidak ada lagi hubungan apapun di... Mulai sekarang, kita berpisah. Jangan cari aku lagi. Kau tipu aku. Baik. Kontrak ini sudah habis. Kita buat baru. Aku mau kontrak abadi hanya denganku. Seumur hidupmu, kamu hanya boleh menjadi milikku. Yuan Wi, apa kau gila? Sudah ku bilang, kita sudah selesai.
Sekarang tidak ada, apalagi nanti. Jangan berhayal. Tak percaya. Tak mungkin kau tak cinta lagi. Tak ada yang mau menunggu selamanya. 7 tahun. Kau cintai aku 7 tahun. Tak mungkin langsung lupakan. Kau masih marah padaku. Aku yang salah. Kamu marah karena aku selingkuh. Aku memang salah, ya. Sumpah, aku tak akan cari siapapun lagi sebulan ini. Wanita pilihanku. Semua materialistis atau cari nama. Semua punya niat lain. Hanya kau yang tulus padaku. Lee Mingyue, jangan hukum aku begini, ya. Aku tahu kau masih ada aku di hatimu. Yuan V, maksudmu apa? Kau habiskan sebulan tiduri semua wanita. Akhirnya sadar aku yang paling menurut, ya. Benar-benar minta maaf. Semua pria yang kutemui bulan ini jauh lebih baik jutaan kali. Dulu aku bodoh dan buta. Karena kau segalanya bagiku. Kau jadi terlalu percaya diri. Janji palsumu membuatku menuruti semua permintaanmu. Pulangi. Kita berpisah untuk selamanya. Aku sudah bahagia. Aku tidak akan pernah kembali. Uruslah dirimu. Ya ini. Benar-benar pergi. Mingyue, dulu kau selalu di sampingku. Maaf, kau pergi kemana? Kenapa? Kenapa aku tak merasakan apa-apa? Untuk apa aku hidup seperti sampah? Aku sampah. Sungguh sampah. Jangan! Semua akan membaik. Aku temani latihanmu. Kita pelan-pelan. Mari kita lakukan perlahan-lahan, ya. Kamu pasti bisa jalan lagi. Manis. Apa-apa? Aku bilang pergi. Sudah bosan sok suci. Setiap hari ngurusin si lumpuh memang menyenangkan. Kamu pikir dirimu suci, ya? Kamu masih mengira. Kasihan. Sok pahlawan. Dengar ya. Gue gak butuh. Gue pergi sana. Maaf, Mingyue. Aku membuatmu susah. Obatnya hangat, minum. Biar lebih nyaman. Mingyue, kenapa kau begitu baik? Karena kau yang kucintai. Melihatmu sakit, aku juga sakit. Aku tahu kau sedang sangat sakit. Tapi kau tak sendirian. Walau dunia meninggalkanmu, aku tetap di sini. Jika kakimu tak bisa berjalan, aku sedia jadi kaki kau. Kutemani kau.
Meng Yue. Maaf. Semua emosi burukku kulepaskan padamu. Kamu baik sekali. Aku terus menyakiti kamu. Kau tak menyakitiku. Semua kulakukan dengan ikhlas. Kau pasti akan baik-baik saja. Min Yue, saat aku sembuh, kita akan menikah. Setuju. Kenapa? Kenapa aku sampai lupa? Semua kebaikanmu dulu. Jangan. 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 Min Yue, Bangun. Ada yang tidak nyaman. begadang lagi semalam. Salahku membuatmu terjebak di sini. Masa muda yang indah, tapi hanya bisa di samping raja. Gadis lain menikmati hidup, kau merawat orang tak berguna. Yue Ming, salahku menyusahkanmu. Tidak. Ini pilihanku sendiri. Rela berkorban segalanya. Tapi, kalau kau khianat, lukai aku, bohongi, jangan harap aku kembali. Meng Yue, aku ini orang tak berguna. Tak bisa beri apa-apa. Bertahun-tahun, kau selalu menemaniku. Tak pernah tinggalkan aku. Merawat kebutuhanku. Merawatku. Tak pernah mengeluh. Tak sehari. Tak pernah anggap aku beban. Min Yue, aku Yuan Yi bersumpah. Jika suatu hari kutuklah aku, sakiti kau, gagal padamu, bahkan sekecil apapun pikiran tidak lurus, dikucilkan, ditinggal teman, dan keluarga, celaka langit, mati tragis. Seumuaku tak bisa balas kebaikanmu, bisa bertemu denganmu. Anugerah terbesarku. Meng Yue, tenanglah, takkan kutinggalkan. Yuan Bi, beginikah balas budimu? Tidur dengan orang lain? Tidur dengan orang lain? Meng Yue, kamu ngomong apa sih? Aku tak mengerti. Penipu! Kamu memang penipu! Penipu pengkhianat perasaanku! Untung, hanya mimpi. Meng Yue, angkat. Tolong. Rumah. Pasti dia ada di rumah. Aku akan cari di rumah. Rumah Meng Yue. Di mana tadi dia? Kenapa aku sama sekali tidak ingat? Bertahun-tahun, aku belum tahu latar belakang keluarganya. Jangan-jangan salah. Rumah Meng Yue kok bisa tinggal di sini? Itu pun di rumah mewah. Keluarganya kan biasa saja.
Gak ada orang. Mungkin memang salah. Alamat yang kau semak sebelumnya tak salah ke? Yakin ini rumah Ming Yue. Aku sekarang di depan rumah. Satu rumah mewah. Bahkan di pusat kota tersibuk, Ming Yue ada di sini. Kamu yakin tidak keliru? Sudah diverifikasi, Pak Iwan. Fakta. Atas nama rumah ini tercatat Chen Mingyue. Ini rumah keluarga Chen di Jiangbei. Keluarga Chen Jiangbei? Maksudmu, keluarga Chen terkaya di Jiang? Betul, mustahil salah. Sudah saya konfirmasi. Mungkin Ming Yue putri keluarga Chen Jiangbei. Tidak mungkin, pasti salah. Kalau Ming Yue anak orang terkaya, mana mungkin dia mau merawatku begitu lama? Mencintaiku. 7 tahun berkorban diam-diam tanpa mengeluh. Mana mirip anak orang kaya yang manja? Ngapain memaksa diri merawatku orang tak berguna? Ini pasti kebetulan, namanya sama. Tidak, aku akan cek lagi. Serahkan saja. Tidak ada. Ming Yue, kenapa kau di sini? Justru aku yang harus tanya, kenapa kau di sini? Memangnya aneh kalau aku di rumahku. Katakan, ini rumahmu. Memangnya bukan? Kamu. Mustahil. Kamu berbohong, kan? Jika kamu anak orang kaya, tak mungkin kau mau merawatku bertahun-tahun dengan ikhlas. Bahkan selama ini, kenapa tak pernah kau beritahu? Kau juga tak pernah tanya, Yuan Yi tak peduli keluargaku. Tak peduli asalku. Cukup kau ingin aku tunduk cinta padamu. Aku bukan Ming Yue. Jangan bohong lagi. Kau bukan anak warga Chen yang kaya raya. Memang dialah putriku. Pak Chen, bagaimana? Ming Yue, satu-satunya putriku, pewaris keluarga Chen. Kau berani sakiti anakku. Dasar pengkhianat tak tahu malu. Berani datang ke sini dan lancang. Ayah, jangan marah. Tak perlu marah pada orang begini. Yuan Yi, aku tak tahu kenapa kau datang hari ini. Aku pun tak tahu tujuanmu datang ke rumah kami. Kami tak menerimamu di sini. Pergi sekarang, atau aku laporkan ke polisi. Ming Yue, aku salah, sungguh sadar. Baru ku sadari, yang ku cintai hanya kamu. Status atau latarmu tak berarti apa-apa. Aku bodoh, aku keliru. Kau dulu begitu baik, ku lupakan semuanya. Kau yang menemani saat kakiku sakit, menyuapiku perlahan. Kau takut aku depresi tanpa matahari. Khawatir aku minder di luar. Tiap hari kau ajak aku ke balkon. Saat aku menyerah, menyiksa diri, kau langsung menghalangiku. Yakinkan aku semuanya akan membaik. Bisakah Ming Yue? Maukah kau beri aku kesempatan lagi? Sekali saja cukup. Sudah 7 tahun kita bersama. Mustahil putus begitu saja. Beri aku kesempatan lagi. Kita mulai lagi, boleh? Aku bersumpah. Kali ini akan kucintai kau dengan tulus. Dengan sisa hidupku, akan kutebus semua. Yuan Yi, tak sadarkah kamu? Kau cuma mencintai dirimu sendiri. Sedikit saja cinta aku. Takkan kau paksakan perjanjian di mana kau menganggapku sebagai barang milikmu. Andai kau peduli, takkan kau ejek aku, menggoda dan mengejekku di hadapan 3 perempuan itu. Andai ada kasihmu, takkan kau minta aku menyangkalimu. Pertwee, jangan akui kau kenal aku. Aku ada janji penting hari ini. Kalau kau cinta aku, kau bahkan tak akan mencegah orang lain menghancurkan biola pemberian ibuku. Dihina saja. Sudah.
Chen Mingyue, jangan menuduh orang lain. Shimo itu baik. Kau yang tak pegang erat biolanya. Kau salahkan orang. Yuan Wei, kau tak pernah hiraukan perasaanku. Bukan. Aku bukan. Kau hanya peduli perlakuanku padamu, tapi tak pernah tanya apa yang kau beri. Kau anggap cintaku hal yang wajib. Kau lupa, aku bukan milikmu. Aku pun punya mimpi. Manusia bermartabat berperasaan. Yuan Wei, jangan pernah muncul lagi di hidupku. Mingyue, tak pergi. Paman, bantu aku meyakinkan Mingyue. Sudah 7 tahun bersama, mana mungkin dia tak cinta aku. Aku benar-benar sadar salah. Aku bisa beri Mingyue keluarga, jamin kebahagiaannya selamanya. Kurang ajar. Berani kau minta aku membelamu. Mingyue korbankan apa demi kamu? Mingyue sejak kecil. Buah hati keluarga Chen sejak kecil, anak yang paling sukses dan unggul dalam keluarga kami. Berkelimpahan bakat. Rela susah. Sejak kecil bercita-cita menjadi pemain biola hebat seperti ibunya. Berlatih biola seharian penuh. Tangan melepuh tak pernah mengeluh. Medali emas, kompetisi internasional. Setiap langkahnya penuh perjuangan. Akhirnya, berhasil masuk kompetisi internasional di Wina. Tinggal satu penghargaan ini untuk kesuksesannya. Itu impian terbesarnya selama ini. Tapi, saat di jalan ke bandara, dengar kamu kecelakaan, dia langsung lari keluar bandara. Dia bilang kamu butuh dia. Dia harus ada di sisimu. Kenapa semua ini? Aku tidak tahu. Banyak yang tak kamu tahu. Kamu tak tahu apa-apa waktu baru lumpuh. Keluargamu tinggalkanmu. Temanmu pergi, orang tuamu sendiri anggap kau sampah. Putri kecilku, siang malam, rawat kau, bersihkan kotoranmu, ganti obat. 7 tahun, tak pernah berhenti. Hatiku miris melihatnya. Kumatikan kartunya agar dia pulang. Hanya satu syarat. Asal kau tinggalkan si sampah itu, semua masa lalumu. Aku kembalikan semua, tapi jika tetap bandel, korbankan karir demi dia. Jangan pernah kembali ke Chen. Ayah, aku tak bisa pergi sekarang. Dia tak bisa hidup tanpaku. Mimpi tak akan kutinggalkan. Tapi, takkan meninggalkannya. Jika aku pergi sekarang, dia tak akan bisa hidup. Belum lagi, siang merawatmu, Mama mengajar piano. Rela makan seadanya demi beli obat dan perbanmu. Kamu sembuh langsung lupa budi. Malah foya-foya, tak tahu terima kasih, ingat tangannya. Tangan seniman pemenang banyak penghargaan. Kau biarkan pianonya dihancurkan. Tangannya patah. Yuan Yi, kau masih manusia. Aku tak tahu. Aku tak tahu, Mingyue. Kenapa kau tak pernah memberitahuku ini? Kenapa tak kau katakan? Ku terima dengan ikhlas, tak mau membebani rasa bersalahmu. Aku mencintaimu bukan karena sedih, tapi tak kuduga. Diamku membuat pengorbananku dianggap biasa saja. Aku salah. Aku tak tahu terima kasih. Tak berbudi. Aku salah. Aku benar-benar sadar. Beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menebus kesalahan. Tak usah. Kata-katamu sekarang tak ada artinya bagiku. Aku kini bahagia. Terluka ada yang lebih sedih, senang. Ada yang lebih dulu menangis. Ternyata, aku pernah disayangi sepenuhnya. Pilihan utama tanpa ragu. Bukan sekadar cadangan. Jadi, Yuan Wei, silakan pergi. Saya tak ingin melihatmu lagi. Rumahku tak menerimamu. Tidak, Mingyue. Aku mohon, jangan usir aku. Aku cinta kamu. Benar. Bagaimana? Tenang.
Aku takkan pernah meninggalkanmu. Tiap kata bak. Jebakan. Kau anggap cintaku hal yang wajar. Kau lupa aku bukan milikmu. Aku punya mimpi dan harga diri. Kau lepaskan genggamanku tepat waktu. Perang kembali membara. Jika aku khianat, semua akan tinggalkanku. Kutukan angin. Diam senjata, cinta mengamuk. Bulan Purnama. Bulan Purnama. Aku ini. Ada apa? Kecelakaan. Koma 3 hari 3 malam. Kata dokter, hampir tak terselamatkan. Ayahmu serangan jantung. Langsung masuk ICU, masih kritis. Kakimu lumpuh total. Jangan bergerak. Perusahaan kami bangkrut. Aset dibekukan. Bank menagih. Pemasok memutus hubungan, seluruh kota mengucilkan kami. Bagaimana bisa? Semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu tergoda, meninggalkan Mingyue, gadis yang baik. Bagaimana bisa berakhir begitu? Kau tahu siapa ayahnya? Kau permalukan dia kecil. Apa? Ini salahku. Kau hancurkan dirimu dan keluarga kita. Uang keluarga habis untuk biaya pengobatanmu dan ayahmu. Jaga diri. Kita takkan bertemu lagi. Wubuh. Bab tiap hari tak kasih tahu. Baru tahu setelah mencium bau. Jijik, siapa mau rawat begini? Jangan sentuh. Terlalu kotor. Tak apa, Yuani. Masih muda kok, pasti membaik. Mingyue. Jangan tinggalkan aku. Aku tak sanggup hidup lagi. Mingyue. Dokter, cepat panggil dokter. Tidak. Dia mengamuk lagi. Suntik penenang. Mingyue, kau benar tak mau lagi. Terima kasih panitia atas penghargaan ini. Terima kasih orang tua tercinta. Dan juga terima kasih suamiku yang selalu mendukung di masa sulit. Akhirnya berada di sini. Meraihnya. Ini istriku. Kalian dengar itu? Dia memang istriku. Pasang surut. Kenapa tiap hari memeluk radio dengar ini bisa belasan kali sehari? Tak pernah ada yang menjenguknya. Pantas dia jadi begini. Beruntung. Mingyue. Yuan V. Ini aku. Mingyue, maafkan aku. Kau mau datang menjengukku. Aku tahu kau masih cinta padaku, kan? Aku dan suami akan tinggal di luar negeri. Ku bilang lewat telepon. Jangan terus-menerus menelepon kami berdua lagi. Ini mengganggu hidup kami. Pernah ku cintai kau sungguh. Rela berkorban segalanya. Pernah juga ku benci, ingin kau hilang. Kini setelah lama, andai kau tak terus menelepon kami dan mengganggu kami, nyaris kulupakan kau. Perlahan. Syukurlah kau pergi, sehingga aku jatuh cinta. Mingyue, jangan pergi. Mingyue.
Kondisi pasien memburuk, keluarga belum bayar biaya perawatan. Kami tak bisa lanjutkan perawatan. Ming Yue, kita kan janji mau bersama seumur hidup. Aku rindu kamu. Yuanvi. Tak berguna. Kau tolak nikahiku. Ganggu Chen Mingyue sampai aku dipecat dari dewan. Pasti penyidikan diblokir. Ibuku pun ditahan sekarang. Kau ambil semuanya. Kau yang undang celaka. Mati. Kalian semua mati. Ese. Apa sih? Seumur hidup, takkan ku tinggalkan. Air mata jatuh. Saling tutupi. Aku datang kembali. Tak ingkar janji. Hanya mimpi. Kekal bersamamu. Musim hujan yang dulu itu.